keadaan baik semua ya? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu minta ketua kelas untuk kita sama-sama berdoa dulu. Siap, gerak. Duduk kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Beri salam. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai, Ibu akan mengabsen dulu ya. Ibu lebih suka berdiri mengabsennya sambil melihat keadaan kamu seperti apa, sehat nggak hari ini. Tolong semuanya pakai masker dengan benar, karena kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Adela Yunda. Oke, Agung. Alif Hidayat. Baik, berarti hadir semua 15 orang yang telah Ibu panggil nama-namanya. Baik, sekarang Ibu ingin memberikan semangat untuk kita hari ini supaya pembelajarannya jadi semangat. Ibu mau bertanya dulu kepada anak-anak semua. Siapa? Semuanya kembali duduk. Lupa Ibu ya. Siapa yang ingat dengan pembelajaran kita di minggu yang lalu? Tentang apa? Tentang ikan-ikan yang memiliki ekonomis tinggi. Ya, ada ikan air tawar dan ada ikan air laut. Baik, Ibu mau bertanya dulu. Siapa yang tahu contoh ikan air tawar yang memiliki ekonomis tinggi? Ayo, nilai ekonomis. Ayo tunjuk tangan, siapa yang tahu? Oke, silakan Yogi. Ikan patin, ikan nila, sama ikan gabus. Oke, baik, terima kasih Yogi. Misalnya ikan mas, sama nggak dengan ikan lele bentuknya? Tidak sama ya. Jadi materi kita pada hari ini adalah tentang morfologi ikan. Apa tujuannya kita belajar ini? Supaya kamu bisa nanti membedakan jenis-jenis ikan, ya. Supaya kamu bisa menganalisis dari bentuk-bentuk ikan itu, jadi tahu itu jenis ikan apa. Paham? Jadi nanti pembelajaran kita ini, yang pertama Ibu akan membuat itu modelnya discovery learning, ya. Kita mengidentifikasi, melihat jenis ikan tersebut, kemudian dari bentuk-bentuknya, kemudian baru nanti kita akan lakukan praktek, tanya jawab, dan ada juga ulangan. Jadi perhatikan benar-benar. Dan nilainya KKM-nya adalah 65. Minggu kemarin pada saat pembelajaran ikan-ikan ekonomi tinggi, Ibu sudah minta kalian untuk membaca tentang morfologi dan anatomi. Jadi sekarang Ibu mau bertanya dulu, apa itu morfologi? Ayo, ada yang tahu nggak morfologi? Ya kan? Apa morfologi? Morfologi adalah ilmu yang mempelajari bentuk luas suatu organisme. Adapun morfologi sebagai bentuk tubuh ikan, bentuk logika, bentuk siripnya dan sebagainya. Iya, benar ya. Baik, sekarang Ibu mau lihatkan kepada kalian semuanya, lihat PowerPoint yang ada di depan. Tadi tentang kompetensi ini sudah Ibu berikan. Sekarang kita lihat lagi lanjutannya ya. Ini kamu pasti sudah tahu lah bahwa ikan itu adalah hewan vertebrata yang hidup di air, berdarah dingin, bernafas, memiliki sirip dan memiliki linear lateralis ya. Selanjutnya kita akan melihat video ya, yang di sini kita lihat videonya. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD ya, LKPD pada kalian per kelompok. Nanti kita akan praktek, LKPD Ibu berikan, kemudian masing-masing kamu silakan dipakai baju prakteknya supaya kita melakukan praktek. Ibu ya, kamu silakan buka LKPD-nya. LKPD yang ada sama kalian buka semua anak-anak. Anda lihat alat dan bahannya ada semua. Alat dan bahannya ada semua. Ada. Selanjutnya memakai pakaian praktek sudah, alat sudah di tempat. Baik, langkah kerjanya. Perhatikan langkah kerjanya ya. Langkah kerjanya udah diperhatikan.
siapkan alat dan bahan, kemudian kamu mencari informasi tentang morfologi ikan berdasarkan buku, literatur, dan materi ajar. Ya, di sini kamu boleh menggunakan HP supaya nanti kamu bisa melihat bentuk sirip, kemudian bentuk mulut, baru bentuk sirip ekor. Ya, kemudian kamu diskusikan kepada teman kelompokmu supaya pemahamannya sama. Kamu lihat materi ajar dan juga ikan yang sudah kamu bawa. Lakukan pengamatannya. Lakukan pengamatan bagian morfologi, yaitu bentuk tubuh, bentuk mulut, dan bentuk sirip. Kemudian gambarlah morfologi ikan tersebut. Dalam LKPD sudah ada kan tabelnya? Ya, gambarkanlah morfologi ikan tersebut. Lakukan pengukuran panjang dan lebar. Ya, kamu tahu tadi kan morfometrik. Lakukan pengukuran panjang dan lebar. Kemudian identifikasi ciri meristik dan ciri morfometriknya. Baru dianalisis. Baru buat laporan. Untuk laporan, nanti setelah pembelajaran kedua ya, pembelajaran kedua tentang anatomi, baru kita buat laporan bersamaan antara morfologi dan anatomi ya. Itu ibu berikan waktunya 10 menit untuk mengerjakannya. Jadi mulai dari sekarang silakan berdiskusi dan bekerja ya. Oke, baik. Nah, coba itu udah diisi, silakan. Nah, lihat. Ibu akan melihat apa ya, keaktifan kalian. Apa saja yang diminta di sana? Bentuk tubuh, bentuk mulut, dan bentuk sirip ekor. Oke. Yang ini menggambar, yang itu menggambar. Siapa yang bisa menggambar, siapa yang bisa menggambar. Kelompok 2 siapa yang maju, silakan. Oke, Daniel. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi kami tentang pengamatan ikan. Ya. Didengarkan ya, jadi kita tahu untuk memberikan tambahan kepada teman kelompoknya. Kegiatan menentukan bagian morfologi ikan. Jenis biodata ikan mas, bentuk tubuh simetri bilateral, bentuk mulut posisi terminal, bentuk sirip ekor emarginal. Ciri morfometrik. Jenis biodata air tawar, panjang total 20 cm, panjang bahu 11 cm, tinggi badan 9 cm. Ciri meristik. Jenis biodata air tawar emas. Rumus histeris OX 3 tambah 10 bagi 10 7 tambah simetri 9. Analisis dasar, analisis data berdasarkan hasil pengamatan dan observasi. Kerja kamu mengapa ada perbedaan morfologi pada setiap jenis ikan? Karena adanya perbedaan dari ekonomi atau jenis, famili, dan spesies.
habitat atau tempat hidup ikan air tawar, ikan laut atau payau. Jenis makanan. Dua, berdasarkan morfologi ikan yang kamu amati, jelaskan fungsi masing-masing bagian morfologi ikan. Bentuk mulut berkaitan dengan memakan mangsanya. Bentuk tubuh berkaitan dengan kegiatan berenang atau gerak lambat atau cepat. Bentuk ekor mendorong ikan dan mengangkat ikan timbul. Bentuk sirip bergerak maju dan mempercepat ikan bergerak di dalam. 3. Menurut pendapat kamu, apakah manfaat kita mempelajari morfologi ikan? Jelaskan. Dengan mengetahui morfologi ikan, kita dapat mengetahui sifat dan jenis ikan sehingga dalam kegiatan pengelolaan pembudidayaan ikan lebih mudah dan efisien. 4. Buatlah kesimpulan dari hasil pengamatan dan laporan hasil kerja kelompokmu. 1. Jenis ikan sangat beragam. 2. Jenis ikan berpengaruh terhadap morfologi ikan. 3. Dengan mengetahui jenis ikan, kita mengetahui cara hidup ikan tersebut. Sudah? Baik. Kamu bilang nggak pertanyaan buat kami kelompok 2? Ada dari pembacaan tadi, adakah pertanyaan dari kami kelompok 2? Oke, baik, nomor 1, silakan. Ya, untuk ya. Ya. Coba Daniel yang nomor 2, boleh ya, kelompok 2 yang di bangku juga boleh untuk membantu temannya. Kita lempar ke kelompok 3. Tahu nggak mengapa fungsi masing-masing bagian morfologi harus kita tahu? Jadi bentuk mulutnya, apa fungsinya, supaya apa kita mengetahui bentuk mulut dari ikan tersebut? Jenis-jenis ikan. Jadi misalnya kita tahu fungsi bentuk mulutnya terminal, subterminal. Jadi kaitannya dengan apa yang dimakannya. Ya, apa yang dimakan ikan tersebut. Kalau menurut kamu, kalau bentuk siripnya? Lintang tahu bentuk siripnya itu apa, Lintang? Bentuk siripnya bergerak maju dan mempercepat ikan bergerak di dalam air. Ya, untuk dia bergerak maju. Bagaimana kelompok 1 sudah mengerti? Oke, baik, ditutup aja sama Daniel. Terima kasih. Sekian karya dan diskusi kami. Kalau ada kata-kata yang salah saya ucapkan, saya minta maaf. Oke, baik, terima kasih. Beri tepuk tangan kelompok 2. Tadi ada beberapa pertanyaan, perhatikan tentang ciri meristik, ya, rumus ciri meristik. Tadi ada pertanyaan tentang rumus ciri meristik, ya. Kemarin tadi sudah ada yang diterangkan di sini. Ciri dari rumus meristik tadi. Kesimpulan dari materi kita hari ini. Ayo dibaca. 1. Jenis ikan sangat beragam. 2. Jenis ikan berpengaruh terhadap. Oke, 2 saja. Jenis ikan sangat beragam. Yang kedua, Jenis ikan sangat berpengaruh terhadap morfologi ikan. ya, jenis ikan sangat beragam. Kedua, berpengaruh terhadap morfologi ikan. Kelompok 1, apalagi tambahannya kira-kira untuk kesimpulan? Mengetahui jenis ikan, kita mengetahui cara hidup ikan tersebut. Iya, dengan mengetahui jenis ikan, kita mengetahui cara hidup ikan, sehingga pada saat kamu melakukan budidaya ikan akan maksimal, akan tahu cara-caranya sehingga tidak rugi. Sekarang kita akan melakukan ulangan harian. Semua buku ditutup, menghadap ke sini. LKPD-nya dikumpulkan sama ketua kelas saja. Ayo. Baik. Ya, kita sudah ulangan harian. Nanti Ibu cek. Minggu depan nilainya akan Ibu umumkan. Silakan lihat di grup, ya. Di grup kita di WA atau nanti di kelas Google Classroom. Perhatikan karena sudah pembelajaran tatap muka, ya, tatap muka terbatas. Kamu perhatikan nanti kira di buku berapa?
kita akan bertemu lagi di checklist itu. Dan jangan lupa untuk minggu depan materi kita adalah tentang anatomi ikan. Jadi buku paket, bahan ajar atau literatur yang kamu bisa lihat itu di internet banyak sekali. Jadi jangan lupa tetap membaca literasi. Sampai di sini dulu pembelajaran kita. Tetap jaga kesehatan, prokes maskernya yang benar. Tetap ditutup itu hidung, mulut sampai ke dagu seperti ini ya. Kita selesai pembelajaran. Silakan kakak kelas membawakan doa untuk pada siang hari ini. Terima kasih buat kerjasamanya ya. Baiklah, terakhirnya sudah pelajaran kita pada hari ini. Sebelum memulai pelajaran, berdoa mulai. Selesai.